Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wulan, Dendam Kesumat dari Masa Silam. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Kesumat dari Masa Silam. Si pengurang dan Mulut berikutnya berkilat pamit tiada henti, menggumamkan kata-kata yang tidak begitu jelas kedengaran. Sementara di hadapannya, asap dupa terus mengepul dari bongkahan kemenyan yang meleleh di atas bara. Taburan bunga 7 rupa beserta perlengkapannya nampak berceceran mengelilingi dupa tersebut. Suasana hening bersamaan dengan mulut si laki-laki tua yang berhati berkomat kamit. Hawa yang semula pengap berubah menjadi sejuk, aroma dupa kemenyan berubah menjadi aroma wangi cendana, menjadi pertanda bahwa sudah saatnya bagi si laki-laki tua itu untuk mengakhiri ritualnya. Perlahan laki-laki itu membuka matanya lalu melirik dipan kecil yang berada di sudut ruangan. Benar saja, di atas dipan yang semula kosong itu kini telah nampak terbaring sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih transparan yang membungkus tubuhnya. Kau datang, Nyai. Kau ceroboh, Surya. Dan karena kecerobohanmu aku harus kehilangan salah satu anak kesayanganku. Maafkan aku, Nyai, tapi ini semua bukanlah murni kesalahanku. Putra Nyai sendiri yang menginginkan anak itu, dan soal kehilangan, aku juga kehilangan salah satu saudaraku. Berikut dengan seluruh keluarganya, jadi kurasa kita sudah impas, Nyai. Impas apanya? Saudaramu itu memang pantas untuk mati karena keserakahannya yang berlebihan. Tapi Nyai, cukup Surya, aku tidak mau mendengar apapun alasanmu. Kau harus bisa membalas semua ini. Sudah cukup lama anak itu menjadi duri dalam dagingku. Andai aku bisa menyentuhnya, tapi aku tidak bisa, Surya. Apalagi anak sialan yang satunya itu selalu saja ikut campur. Setiap aku berusaha mendekati anak perempuan itu. Jadi apa yang harus kulakukan selanjutnya, Nyai? Apalagi habisi anak perempuan sialan itu agar aku bisa secepatnya kembali ke kerajaanku. Aku sudah muak selama ini tinggal bersama monyet-monyet jelek penghuni alas Tawangan itu. Jadi selama ini Nyai tinggal di sana. Si Sadio Keparat itu menendangku sampai terpental ke sana saat kami dulu duel di Kali Rampeng. Beruntung aku tidak sampai tewas. Sialnya laki-laki Keparat itu masih sempat meninggalkan sedikit walatnya kepada cucu perempuannya itu, hingga aku tidak bisa kembali ke kerajaanku. Laki-laki tua bernama Surya itu nyaris tak sanggup menahan tawa mendengar ucapan berapi-api dari si perempuan. Kenapa kau tertawa? Oh, tidak, Nyai. Kenapa Nyai tidak mengerahkan monyet-monyet siluman penghuni alas Tawangan itu saja untuk membalaskan dendam Nyai? Dan kau tinggal ongkang-ongkang kaki menikmati hasilnya. Sifat licikmu itu sepertinya memang sudah mendarah daging, ya Surya. Tapi tidak, aku tidak sudi berhubungan dengan makhluk-makhluk siluman rendahan itu. Tinggal berdekatan dengan mereka saja sudah cukup membuatku muak. Apalagi kalau harus bekerja sama dengan mereka. Baiklah, Nyai. Kali ini aku akan sedikit berbaik hati padamu. Lagi pula kalau sekedar untuk melenyapkan anak perempuan itu, kurasa bukanlah hal yang sulit bagiku. Jangan terlalu jumawa, Surya. Kau tak ingat kurang hebat apa bapakmu dulu? Toh akhirnya dia mampus juga di tangan si Sadio Keparat itu.
Apalagi kau yang masih bocah kemarin sore. Jangan bawa bapakku, Nyai. Bapakku mungkin lebih hebat dariku soal ilmu kanuragan. Tapi aku punya ini yang jauh lebih berguna dari sekedar ilmu kanuragan. Ya, aku percaya dengan akal licikmu itu, Suryo. Tapi itu bisa kau banggakan nanti setelah kau benar-benar telah berhasil melenyapkan anak itu. Sekarang kau masih punya satu kewajiban yang harus kau tunaikan kepada aku. Ki Suryo mendenci kesal karena merasa ini satu hal yang paling tidak ia sukai dari perempuan itu. Kenapa, Suryo? Kau sudah mulai bosan padaku, Sama sekali tidak, Nyai. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepatlah mendekat kemari dan segera penuhi kewajibanmu itu. Sial, dengan malas Ki Suryo lalu bangkit dan mendekat ke arah sosok perempuan cantik yang kini telah terbaring terlentang di atas ranjang dengan posisi menantang. Andai Ki Suryo tidak mengetahui wujud asli dari si perempuan cantik itu, tentu ia akan dengan senang hati melaksanakan kewajiban itu. Sayangnya Ki Suryo tahu wujud asli dari perempuan itu sangat-sangat menjijikan, dan mau tidak mau ia harus menggaulinya malam ini. Hari itu tidak seperti biasanya, Bu Rati mengajar murid-muridnya tanpa semangat sama sekali. Selain peristiwa buruk yang terjadi di Kalisalahan kemarin yang masih terus terbayang di benaknya, juga karena salah satu anak muridnya yang hari ini tidak hadir di kelas. Ulan, anak perempuan itu hari ini tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Hingga lonceng tanda istirahat berdentang, guru muda itu hanya memberi sedikit tugas kepada murid-muridnya. Dan begitu murid-muridnya telah berhamburan keluar untuk menikmati waktu istirahat, Bu Rati juga melangkah tanpa semangat, meninggalkan ruang kelas menuju ke ruang guru. Saat melintasi halaman sekolah, langkah guru muda itu sempat terhenti. Ekor matanya menangkap beberapa orang laki-laki yang keluar dari ruangan kepala sekolah. Bu Rati sangat mengenali mereka, warga desa sini juga, sekaligus para orang tua dari anak-anak yang bersekolah di sini. Salah satunya adalah Pak Marto, orang tua almarhum Doni yang meninggal di Kalisalahan kemarin. Ada apa sampai mereka mendatangi kepala sekolah secara beramai-ramai seperti itu? Rasa penasaran membuat arah langkah Bu Rati sedikit berubah. Guru muda itu mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruang guru dan bergegas melangkah menuju ke ruang kepala sekolah. "Boleh saya masuk, Pak?" sapa Bu Rati sopan setelah mengetuk pintu ruangannya tidak tertutup itu. "Oh, Bu Rati. Silakan, Bu, ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya tahu, bapak-bapak yang tadi ada perlu apa ya, Pak? Sampai rame-rame menemui Bapak begitu. Maaf kalau saya lancang, Pak, tapi..." "Tidak apa, Bu." Pak Slamet menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi yang didudukinya. Nampak jelas bahwa ada hal berat yang membebani pikiran kepala sekolah itu. "Justru kebetulan Bu Rati menghadap ke sini karena saya ingin membicarakan masalah ini dengan Bu Rati." Bu Rati diam menunggu laki-laki di hadapannya itu melanjutkan ucapannya. "Mereka mendesak saya untuk mengeluarkan Wulan dari sekolah ini, Bu." "Mengeluarkan Wulan?" Bu Rati jelas terkejut mendengar pernyataan dari kepala sekolah itu. "Ya, seperti kasus-kasus yang sebelumnya yang membuat anak itu sampai harus pindah sekolah beberapa kali." "Lalu?" "Jelas saya menolak, karena sebagai kepala sekolah saya tidak mungkin mengeluarkan siswa dari sekolah begitu saja. Apalagi dengan alasan yang tidak masuk akal seperti itu." Bu Rati menghela napas lega. Namun rasa lega itu kembali mengucap saat Pak Slamet menyambung ucapannya.
Tapi mereka sepertinya tidak terima dengan jawaban saya, Bu. Mereka pergi begitu saja tanpa pamit. Saya khawatir mereka akan bertindak nekat, melebihi apa yang telah mereka lakukan tadi. Kini Bu Ratih yang menghela napas panjang sambil menyandarkan punggung ke kursi. Sedikit banyak ia bisa memahami betapa beratnya badannya ditanggung oleh atasannya itu. Menghadapi warga yang sebagian masih berpikir kolot dan sedang dilanda emosi seperti sekarang ini, memang bukanlah hal yang mudah. Apalagi Pak Selamat yang hanya warga pendatang, bukan warga asli kelahiran desa ini. Kalau tidak keberatan, saya ingin memohon sedikit bantuan pada Bu Ratih. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Setahu saya awalnya Bu Ratih itu sangat disegani oleh warga desa sini. Saya paham, Pak. Biar nanti sepulang sekolah saya bicara dengan Wak Dulmodin. Syukurlah kalau begitu, Bu. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih, Pak. Itu kan sudah menjadi kewajiban saya sebagai tenaga pendidik di sekolah ini. Bu Ratih tersenyum lalu pamit kepada kepala sekolah tersebut. Bu Ratih sudah makan siang? Seru Pak Selamat menghentikan langkah Bu Ratih yang sudah nyaris melewati ambang pintu. Belum, Pak, ini baru mau ke kantin, Pak. Kebetulan saya juga belum makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang bareng? Hitung-hitung sebagai tanda ucapan terima kasih saya karena Bu Ratih sudah bersedia membantu saya. Bu Ratih berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan tersenyum. Berdua mereka lalu melangkah beriringan menuju ke arah kantin yang berada di luar bangunan sekolah. Gak ngapa-ngapain, Bu. Paling kalau jadi mau jenguk Ulan. Tadi Ulan gak masuk sekolah, jadi... Wah, kebetulan dong. Barusan ibu juga mau minta tolong sama kamu buat nemenin ibu ke rumah Ulan. Ibu juga mau menjenguk Ulan? Iya, nanti kita sama-sama kesananya ya. Iya, Bu. Nanti Lintang boleh pulang dulu kan, mau ganti baju sama pamit sama emak. Tentu saja ibu akan mengantar kamu sampai rumah. Habis itu kita ke rumah Ulan bersama-sama ya. Terima kasih, Bu. Aku yang harusnya berterima kasih padamu, Tang. Bu Ratih tersenyum. Ia merasa sedikit lega, paling tidak ia akan sedikit tenang nanti saat bertemu Ulan jika ditemani oleh Lintang. Di rumah Ulan, Mas Joko dan Mbak Romla dibuat terkejut oleh kedatangan Bu Ratih yang tiba-tiba ke pondok mereka. Buru-buru mereka mempersilahkan guru muda itu untuk masuk. Sedikit lega Bu Ratih mendapatkan sambutan yang begitu hangat seperti itu. Ternyata keluarga ini cukup ramah, tidak seperti kabar yang ia dengar selama ini dari para warga. Setelah berbasa-basi sebentar, Bu Ratih pun segera mengutarakan maksud kedatangannya. Mas Joko nampak menghela napas berat sebelum menanggapi ucapan dari Bu Ratih. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Karena saya tidak sempat memberi kabar kalau hari ini Wulan tidak bisa masuk sekolah. Dari semalam anak itu ngambek nggak mau keluar kamar. Sepertinya ia masih sedikit syok dengan kejadian yang menimpanya kemarin sore di Kalisalahan itu. Memang keterlaluan Pak Marto itu. Bisa-bisanya ia bicara seperti itu sama Wulan. Pakai acara didorong-dorong segala lagi sampai jatuh. Beruntung saya tidak ada waktu itu. Kalau saya lihat sudah saya... Romlah, jaga bicaramu. Kesel aku, Bang. Saya anaknya aja. Sudah. Tidak baik bicara seperti itu di hadapan Bu Guru. Gak apa-apa kok, Mas. Mbak, saya hanya khawatir kalau Wulan sakit. Karena gak biasanya ia tidak masuk sekolah begitu kalau bukan karena sakit. Karena setahu saya Wulan memang anak yang rajin. Saya juga bingung, Bu. Harus bagaimana lagi untuk membujuk anak itu. Wulan memang sedikit keras kepala. Dan semalam juga dia bilang kalau nggak mau sekolah lagi.
karena merasa kalau semua orang membencinya. Bu Rati terdiam sesaat setelah mendengar penuturan Mas Joko. Tidak mau sekolah lagi. Sampai sejauh itukah pemikiran anak berusia 11 tahun itu? Namun kata-kata ayah dari Wulan barusan melintaskan sebuah ide di benak guru muda itu. Wulan tidak mau sekolah lagi, dan warga menginginkan agar Wulan dikeluarkan dari sekolahnya. Itu berarti aku bisa. Tapi saya akan berusaha untuk membujuknya lagi, Bu. Mudah-mudahan besok Wulan sudah mau masuk ke sekolah lagi. Ya mudah-mudahan Mas. Sebagai gurunya saya juga akan berusaha untuk membantu semampu saya. Wulan anak yang cerdas, Mas. Sayang kalau ketinggalan pelajaran terlalu lama. Terima kasih banyak, Bu. Dan maaf kalau anak saya sudah banyak merepotkan Bu Guru. Tidak apa-apa, Mas. Itu kan memang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai gurunya. Obrolan terus berlanjut hingga tak terasa sore pun datang menjelang. Bu Rati pun segera pamit pulang setelah keinginannya untuk bertemu Wulan ditolak mentah-mentah oleh anak itu. Namun Bu Rati sudah cukup puas dari obrolan dengan keluarga Wulan tadi. Ia mendapatkan sebuah ide cemerlang. Meski ide itu sedikit tidak biasa, tapi mungkin bisa untuk mengatasi masalah yang begitu pelik ini. Tinggal menunggu persetujuan dari Pak Selamat sebagai kepala sekolah. Hari makin sore saat Bu Rati sampai di rumah. Ia segera mandi dan berberes, menyiapkan makan malam untuk ayah dan adiknya. Lalu makan malam bersama sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Penat terasa di sekujur tubuhnya setelah seharian tadi tidak sempat beristirahat sama sekali. Dan malam ini sepertinya ia bisa beristirahat dengan cukup tenang, tanpa perlu memikirkan masalah yang telah ia temukan jalan keluarnya. Malam semakin larut. Suasana desa yang juga semakin sepi. Hanya ada beberapa bapak-bapak petugas ronda yang masih terjaga di pos kamling. Itu pun mereka tidak sepenuhnya berjaga. Ada sebagian yang justru tidur meringkuk berselimut sarung di dalam pos kamling. Selebihnya asik bermain kartu sambil menikmati kopi dan cemilan yang memang disediakan oleh warga untuk mereka yang bertugas ronda. Kondisi desa memang cenderung aman belakangan ini. Jadi apalagi yang perlu mereka jaga? Namun kewajiban tetaplah kewajiban, harus tetap mereka laksanakan. Meski hanya dengan setengah mati, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka tengah lengah dengan kewaspadaan mereka saat berjaga, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang sepertinya punya niat kurang baik di malam itu. Di salah satu sudut desa, tepatnya di jalan setapak yang menghubungkan desa Kedung Jati dan desa Ngatian, nampak sesosok bayangan hitam yang berjalan mengendap-endap di tengah gelapnya malam. Sesekali sosok itu menyelinap di antara rimbunan semak yang tumbuh di sisi jalan saat sinar bulan menerangi sosoknya, lalu kembali berjalan saat awan tipis menghalangi sinar sang rembulan. Sampai di tepi desa Kedung Jati, sosok itu berbelok ke arah utara, tetap menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya ditumbuhi lebatnya semak belukar. Langkahnya makin cepat seiring dengan hari yang juga beranjak semakin malam. Satu tempat yang ia tuju sudah pasti, karena jalan setapak itu hanya mengarah ke satu tempat, pemakaman umum desa Kedung Jati. Kaki kurus kecil tanpa alasan itu seolah memiliki mata, dengan sangat lincahnya menyusuri jalan setapak yang gelap dan sunyi. Sesekali berjingkat, lalu sesekali melompat untuk menghindari ranting kering dan bebatuan yang banyak berserakan di permukaan jalan. Si pemilik kaki, laki-laki tua dengan tubuh kecil kurus, seolah memaksa sang kaki untuk terus melangkah. Mulut berikutnya tak henti-hentinya berkomat kamit, sekejap menggumam, sekejap mengumpat, lalu sekejap kemudian tertawa terkekeh. Kalau bukan karena nenek peot itu, tidak sudi rasanya aku kelayapan di tengah malam buta begini. Seenaknya saja dia menyuruh-nyuruh. Dikiranya aku ini budaknya apa?
Tapi tak apa, toh aku juga punya urusan tersendiri dengan bocah pembawa sial itu, si Sadio Kendil Keparat itu. Dia yang dulu telah menghabisi bapakku. Jadi kupikir tidak ada salahnya kalau aku membalaskan kematian bapakku kepada anak keturunan Sadio. Hanya seorang bocah ingusan ini, apa susahnya? Tapi sebelumnya aku harus bisa mengambil apa yang dimiliki oleh bocah itu. Si nenek peot itu sepertinya ia sangat takut dengan apa yang dimiliki oleh anak itu. Jika aku bisa memiliki apa yang saat ini dimiliki oleh bocah itu, maka nenek peot itu tidak akan berani lagi menjadikanku budak nafsu setannya, dan aku bisa bebas merdeka. Tawa laki-laki itu menggema di tengah kesunyian malam, membuat beberapa ekor burung malam yang bertengger di atas dahan berterbangan karenanya. Tapi aku tidak boleh gegabah. Kalau tidak ingin nasibku sama seperti bapakku dulu. Menyentuh anak itu secara langsung terlalu beresiko untukku. Tapi tidak apa, aku bisa memanfaatkan kebencian warga kepada anak itu. Akan kubuat warga semakin membenci anak itu, hingga kedua orang tuanya merasa semakin tertekan, lalu memanfaatkan situasi itu untuk mengelabui mereka. Dan guru perempuan itu sepertinya aku juga harus memberinya sedikit pelajaran, karena telah berani ikut campur dengan urusanku. Langkah laki-laki tua itu terhenti saat sampai di gerbang pemakaman. Kedua mata tuanya nanar menyapu seluruh penjuru pemakaman itu. Lalu dengan mata terpejam dan wajah menunduk, ia mulai berkomat kamit membaca mantra. Sampai beberapa saat kemudian, ia kembali mengangkat wajah, lalu melangkah perlahan memasuki gerbang pemakaman itu. Suasana gelap sepertinya tidak berpengaruh terhadap laki-laki tua itu. Kedua kaki kurusnya begitu lincah melangkah di antara onggokan-onggokan batu nisan yang terletak tak beraturan. Hingga saat sampai di tempat yang ia tuju, laki-laki itu pun menghentikan langkahnya. 4 gundukan tanah merah dengan taburan kembang setaman yang masih terlihat segar di atasnya. Laki-laki itu lalu duduk bersila di hadapan keempat makam itu, lalu membuka bungkusan kain komal yang dibawanya. Dupa kemenyan ia nyalakan, sementara aneka sesajen ia susun sedemikian rupa di atas keempat makam itu. Kedua tangan ia lipat di depan dada, sementara kedua matanya ia pejamkan rapat-rapat. Lalu bibir keriputnya mulai kembali berkomat kamit merapal mantra. Entah mantra apa yang diucapkan oleh laki-laki tua itu, yang jelas suasana malam yang semula hening dan sunyi berubah menjadi gaduh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pepohonan yang mengelilingi area komplek pemakaman, menimbulkan suara bergemerisik dan membubarkan burung-burung malam yang semenjak tadi mengintai dari balik rimbunnya dedaunan. Biar sinar rembulan di atas cakrawala tiba-tiba meredup, ditelan oleh gumpalan awan hitam yang bergerak entah dari mana. Suara lolongan anjing yang saling bersautan terdengar dari berbagai penjuru mata angin, ditinggahi oleh suara burung hantu yang mengalun sendu menyayat kalbu. Laki-laki tua itu sedikit pun tidak merasa terganggu. Ia masih saja terus berkomat kamit dengan mata terpejam dan tangan bersidekap di depan dada. Hingga saat suasana kembali tenang, laki-laki itu membuka matanya. Sebelah tangannya mengeluarkan sesuatu dari dalam bungkusan kain kumalnya. Sebilah ulat atau sayatan kulit bambu wulung yang terkenal sangat tajam kini tergenggam di tangan laki-laki itu. Sambil kembali berkomat kamit, laki-laki itu lalu menjulurkan pergelangan tangan kirinya tepat di atas keempat makam itu. Sementara tangan kanannya yang memegang bilah ulat bergerak perlahan, menempelkan sayatan kulit bambu itu di pergelangan tangan kirinya, lalu menggoreskannya juga dengan gerakan yang sangat perlahan. Pelan namun pasti kulit keriput di lengan kurus itu pun terkoyak. Semakin lama semakin dalam, membuat darah segar semakin mengucur deras membasahi keempat gundukan tanah makam yang ada di bawahnya. Bangkit dan jadilah budak setiaku.
Laki-laki tua itu berseru lantang sambil menepuk keras gundukan tanah makam di hadapannya. Seketika itu juga bumi terasa diguncang. Angin kembali bertiup kencang. Keempat gundukan tanah makam itu bergetar, bergerak meretak, melebar untuk selanjutnya terbelah menjadi dua bagian, menampakkan rongga memanjang yang gelap dan dalam. Asap tipis mengepul dari kedalaman rongga itu. Asap yang semakin lama semakin menebal, lalu meliuk tersapu angin dan berkumpul di sisi rongga yang pelan-pelan kembali merapat. Pelan namun pasti juga gumpalan-gumpalan asap itu membentuk suatu siluet tubuh transparan yang semakin lama semakin jelas, hingga akhirnya menampakkan 4 sosok bayangan hitam legam yang berdiri mematung, seolah menunggu perintah dari orang yang membangkitkannya. Bau sangit seperti daging terbakar bercampur dengan aroma busuk menguar dari keempat sosok itu. Laki-laki tua itu terkekeh sambil mengusap luka bekas sayatan kulit bambu di lengannya. Ajaib, hanya dengan sekali usap, luka itu lenyap tanpa sedikit pun meninggalkan bekas. Kalian sudah tahu apa yang menjadi tugas kalian. Lakukan sekarang. Laki-laki tua itu berseru lantang. Keempat sosok hitam legam itu pun seketika lenyap dari pandangan. Laki-laki tua itu terkekeh sampai terbatuk-batuk, lalu melangkah sempoyongan meninggalkan area pemakaman. Sial, sepertinya aku sudah terlalu tua untuk melakukan semua ini. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan namun di lokasi yang berbeda, Mas Yudi, salah seorang warga desa Kedung Jati, nampak berjalan tersaruk-saruk menyusuri jalanan berbatunan gelap di area Tegal Salahan. Ia baru saja pulang dari desa Kedung Sono, menengok mertua laki-lakinya yang sedang sakit. Asem, coba motor nggak ngaca, tentu aku nggak harus pulang jalan kaki begini. Gerutu laki-laki itu sambil menyorotkan senternya ke permukaan jalan berbatu yang dilaluinya. Kalau besok nggak harus berangkat kerja pagi-pagi, mending aku nginep di rumah bapak saja tadi. Jarak antara desa Kedung Sono dengan desa Kedung Jati sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi sampai setengah jam jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun karena harus melewati area Tegal Salahan yang dikenal sebagai tempat yang sangat angker, membuat Mas Yudi sedikit ketar-ketir dibuatnya. Sebagai warga asli Kedung Jati, Mas Yudi sebenarnya sudah sering menjadi korban keisengan dari para dedemit penghuni Tegal Salahan. Tapi tetap saja rasa was-was selalu timbul saat melewati area ini, terutama di waktu malam hari seperti ini. Lelaki itu terus melangkah sambil sesekali bersenandung kecil untuk mengusir rasa sepi. Sorot lampu senternya menari-nari menerangi jalanan berbatu yang dilaluinya. Sesekali ia juga mengarahkan senternya ke semak-semak yang tumbuh subur di sepanjang tepian jalan. Saat mendengar suasana bergemerisik yang timbul dari entah musang atau binatang malam lainnya yang melintas, Mas Yudi terus berjalan sampai saat memasuki turunan jalan Tegal Salahan. Mas Yudi tertegun lalu menghentikan langkahnya. Dan dari arah yang berlawanan, tepatnya di jalan turunan yang dari arah desa Kedung Jati, nampak 4 orang berjalan beriringan menuju ke arahnya. Mungkin para petugas ronda yang sedang berkeliling kampung. Kebetulan aku jadi ada teman, batin Mas Yudi sambil mempercepat langkahnya. Hingga saat tiba di jembatan kecil yang ada di antara tanjakan dan turunan jalan, Mas Yudi kembali tertegun. Tunggu, kalau itu petugas ronda, kenapa mereka berjalan dalam gelap tanpa membawa senter begitu? Dan kenapa juga tidak terdengar suara tabuhan kentongan seperti yang biasa mereka lakukan saat ronda keliling kampung? Dan Mas Yudi mengendus-endus. Bau apa ini? Sangit seperti bau daging panggang. Dan ada bau busuk juga. Jangan-jangan Mas Yudi mengarahkan senternya ke arah keempat sosok yang berjalan kian mendekat ke arahnya itu. Lalu, wah, setan!
Mas Yudi mengendus-endus bau apa ini, seperti bau sangit daging panggang, dan ada sedikit bau busuk juga jangan-jangan. Mas Yudi segera mengarahkan sorot senternya ke arah 4 sosok yang berjalan semakin mendekat ke arahnya itu. Wancuk! Sadar dengan apa yang telah ia lihat, Mas Yudi buru-buru mematikan senternya, lalu berbalik dan mengambil langkah 1000 menaiki jalan tanjakan yang mengarah ke desa Kedung Sono. Waduh, makhluk apa itu tadi? Seluruh tubuhnya kosong begitu. Baru kali ini aku melihat demit yang seperti itu. Mas Yudi mengumpat panjang pendek setelah laju larinya telah sampai di atas tanjakan. Ia berhenti sebentar untuk mengatur napas sambil berpikir apa yang sebaiknya harus ia lakukan untuk menghindari keempat sosok mengerikan itu. Kembali ke rumah mertuanya, itu jelas tidak mungkin. Bisa habis jadi bahan olok-olokan dia kalau kembali ke sana. Lagi pula besok ia harus berangkat kerja pagi-pagi. Tidak mungkin ia berangkat dari rumah mertuanya terlalu jauh. Ah iya, ke pondok Mas Joko saja kan dekat tuh. Mas Joko pasti mau mengantarnya pulang dengan mobil jeepnya. Dia kan orang baik. Berpikir begitu, Mas Yudi lalu membelokkan langkahnya menuju ke arah pondok kayu yang berada di tengah-tengah ladang singkong itu. Namun saat sampai di teras pondok itu, Mas Yudi kembali tertegun. Malam sudah sangat larut, tidak enak rasanya kalau ia mengetuk pintu rumah orang hanya untuk meminta diantar pulang. Sial, kenapa sih aku harus mengalami nasib yang seperti ini? Mas Yudi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hidungnya kembali mengendus-endus, bau sangit bercampur busuk itu kembali tercium. Makhluk-makhluk itu pasti sudah semakin dekat. Jangan-jangan mereka mengikutiku. Bagaimana ini? Tanpa pikir panjang, Mas Yudi lalu menerobos rimbunnya pohon singkong yang tumbuh lebat di depan pondok. Ia berjongkok untuk menyembunyikan diri, sementara dari arah jalan, keempat sosok gosong itu nampak berjalan terseok, berbelok menuju ke arah pondok Mas Joko. Sial, sepertinya mereka benar-benar mengikutiku. Batin Mas Yudi sambil merebahkan tubuhnya, menelungkup di atas rerumputan yang basah oleh embun. Sepertinya mereka tidak melihatku. Gumam Mas Yudi lagi saat melihat keempat sosok bertubuh gosong itu justru mengarah ke arah teras pondok Mas Joko. Mau apa mereka ke pondok Mas Joko? Apa jangan-jangan? Sebentar, sepertinya aku mengenali mereka. Meski sekujur tubuhnya sudah gosong sepertinya itu, tapi postur tubuh dan iya, Pak Darsa juga istri dan anak-anaknya. Tapi apa mungkin? Bukankah mereka sudah mati? Apa jangan-jangan? Lalu apa hubungannya dengan Mas Joko? Kenapa mereka mendatangi pondok Mas Joko di tengah malam buta begini? Oh iya, desas-desus yang aku dengar dari warga. Tapi tidak mungkin, mustahil kalau mereka. Mas Yudi sampai membuka mulutnya sendiri saat melihat keempat sosok gosong itu seperti hendak menerobos masuk ke dalam pondok Mas Joko. Namun sepertinya usaha mereka sia-sia. Beberapa kali mereka membenturkan tubuh ke arah pintu, namun pintu pondok yang terlihat rapuh itu sedikit pun tidak bergeming sampai akhirnya keempat sosok itu tiba-tiba terpental ke segala arah seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghempaskan tubuh mereka. Sialnya, salah satu dari sosok itu justru terlempar dan jatuh tepat di hadapan Mas Yudi dengan wajah gosongnya yang meringis selebar menghadap tepat ke arah Mas Yudi. Hanya berjarak beberapa senti dari wajah laki-laki tersebut. Waduh, asu, jalan! Sontak Mas Yudi pun melompat dan berlari secepat yang ia bisa. Sambil menyumpah serapat tiada henti, samar dari arah pondok Mas Joko, Mas Yudi masih bisa mendengar sebuah hardikan keras. Dasar tukang ngintip, hanya kalian dari tempat ini, atau akan kubakar kalian untuk kedua kalinya. Sementara itu di pos kamling desa Kedung Jati, suasana nampak lebih ramai daripada biasanya.
Selain bapak-bapak yang mendapat jatah ronda, ada juga beberapa warga lainnya yang ikut nimbrung di pos kamling itu. Salah satunya adalah Pak Marto. Laki-laki yang baru saja kehilangan anak semata wayangnya itu menumpahkan segala keluh kesahnya kepada orang-orang yang berkumpul di sana. Sudahlah Pak, ikhlaskan saja kepergian anakmu itu, biar dia tenang di alam sana, ujar salah seorang peronda mencoba menasihati. Ngomong apa sih, Jo? Kamu belum pernah merasakannya sih. Gimana rasanya kehilangan anak yang sangat kita sayangi? Ini semua gara-gara si anak setan itu. Dia yang telah membunuh anakku. Jangan asal menuduh, Pak, tidak baik itu. Nanti jatuhnya malah jadi fitnah kalau menuduh tanpa bukti seperti itu. Tanpa bukti gimana? Sudah jelas-jelas hari sebelumnya anak setan itu mengata-ngatai anakku mukanya kosong kayak pantat kuali. Dan kalian lihat sendiri kan, keadaan wajah anakku seperti apa saat meninggal. Beneran kosong kayak pantat kuali. Itu hanya kebetulan, Pak. Kan sudah jelas kata polisi anakmu itu mati karena digigit ular. Lagian sudah tahu kali Tegal Salahan itu angker, malah berak sembarangan di sana. Kebetulan bagaimana? Kebetulan itu kalau cuma sekali dua kali. Lah ini sudah berkali-kali loh. Lagian mana ada orang digigit ular kok di bagian wajah? Apa kalian tidak ingat anak desa sebelah yang beberapa tahun lalu mati? Jatuh dari pohon mangga dan perutnya robek tersangkut ujung bakar besi. Lalu anak yang mati tenggelam di kolam sampai tubuhnya melembung itu. Dan kemarin itu keluarga Pak Darsa semua mati kosong tanpa sebab begitu. Kalian pikir apa? Mereka semua mati setelah berurusan dengan anak setan itu. Mereka semua mati dikutuk. Jangan ngawur sampean, Pak. Keluarga Pak Darsa itu mati karena kesetrum listrik, bukan karena dikutuk. Polisi sendiri yang bilang begitu. Zaman sekarang mana ada sih yang namanya kutukan begitu. Lagi pula si Ulan itu kan cuma anak kecil. Bisa apa dia? Wajar kalau kadang suka ribut sama teman-temannya. Wajar juga kalau suka ngata-ngatai. Namanya juga anak-anak. Alah, kalian ini memang tidak ada yang peduli sama aku. Kalian tidak setia kawan, tidak soliper. Nanti kalau anak kalian sendiri yang jatuh jadi korban dari si anak setan itu, baru tahu rasa kalian. Pak Marto bersungut kesal. Saking kesalnya ngomongnya pun sampai belibet kemana-mana. Entah apa yang dimaksud dengan soliper oleh laki-laki itu. Para peronda hanya bisa tersenyum kecut mendengar ucapan Pak Marto. Jika ditanggapi mungkin hanya akan membuat laki-laki itu semakin bertambah kesal. Mereka pun akhirnya mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Sampai akhirnya obrolan mereka terhenti saat tiba-tiba Mas Yudi datang berlari-lari dari arah selatan sambil ngomel panjang pendek. Kenapa Yud malam-malam kok lari-lari kayak dikejar setan gitu? Iyo Le, aku habis dikejar setan ini. Setan kosong. Mas Yudi menjawab setelah menyambar cangkir kopi yang entah milik siapa lalu menenggak isinya sampai tandas. Walah, ada aja kamu ini. Kalau mau bercanda itu boya yang cerdas dikit. Mana ada setan kok kosong? Dikira singkong bakar apa kosong? Ini beneran Le, aku udah sedang bercanda. Sampai Anda lihat apakah aku sampai ngos-ngosan begini gara-gara lari-larian dari Tegal Salahan? Ya itu salahmu sendiri. Udah tahu Tegal Salahan itu sarangnya dedemit. Kamu malah keluyuran ke sana malam-malam begini. Bukan keluyuran Le, tapi aku tadi habis dari gedung sono nengokin mertuaku yang lagi sakit. Kebetulan motorku lagi nggak ada, jadi aku terpaksa jalan kaki. Lah kok pas sampai di Tegal Salahan malah ketemu sama yang begituan. Mas Yudi lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Para peronda hanya tergelak menertawakan kesialannya dialami oleh Mas Yudi yang memang dikenal sebagai orang yang penakut itu. Namun tidak dengan Pak Marto. Laki-laki itu nampak serius mendengarkan cerita Mas Yudi. Yud, tadi kamu bilang kalau setan kosong itu datang ke pondok si Joko.
Lalu apa yang terjadi? Sepertinya mereka mau menakut-nakuti keluarga Mas Joko, Pak, tapi gagal. Mereka justru terpental saat berusaha mendobrak pintu pondok Mas Joko. Dan tahu nggak, laki-laki aku yang ketiban sial. Salah satu dari setan gosong itu jatuh tepat di depan wajahku yang lagi ngumpet. Coba sampean semua bayangin, wajah gosong yang meringis itu hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Gimana aku gak lari tunggang langgang coba? Kembali para peronda itu tergelak mendengar penuturan dari Mas Yudi. Nah ini sudah jelas ini. Sekarang kalian percaya kan? Percaya apa tuh, Pak? Kalian belum juga paham. Keempat setan gosong itu siapa lagi kalau bukan hantunya keluarga Pak Darsa yang kemarin mati gosong itu. Ini sudah jelas. Kematian mereka pasti ada hubungannya dengan keluarga si Joko itu. Dan mereka sekarang gentayangan karena ingin menuntut balas. Alah, sudah. Dari tadi kok itu saja yang diomongin. Udah malam begini, udah waktunya kita keliling. Sekalian kita cek juga keadaan di pondok Mas Joko. Takutnya mereka nanti kenapa-napa. Biar bagaimanapun dia kan warga desa kita juga. Tugas salah seorang peronda yang segera diamini oleh teman-temannya kecuali Pak Marto yang tampak masih bersungut-sungut kesal. Kabar tentang adanya teror setan gosong itu dengan cepat menyebar ke seantero desa. Bahkan sampai ke desa-desa tetangga, entah benar atau hanya sekedar latah. Mulai ada beberapa orang yang mengaku melihat atau bertemu dengan sosok setan gosong itu, terutama kaum ibu-ibu. Saat sedang belanja sayur di warung, saat bekerja di sawah, saat sedang mencuci pakaian di kali, saat sedang duduk ngobrol mencari kutu, yang mereka bicarakan tidak lain dan tidak bukan adalah adanya teror setan gosong ini. Suasana desa yang semula adem ayem kini menjadi sedikit keruh. Pak Bayan yang tanggap akan situasi segera mengambil tindakan tegas. Kegiatan ronda malam semakin ditingkatkan. Jumlah petugas ronda juga ditambah. Selain itu, pemimpin desa itu juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Kalau sampai ada yang ketahuan menyebarkan berita bohong tentang kemunculan setan gosong ini, akan ditindak tegas, begitu kata Pak Bayan saat memimpin rapat desa. Namun himbauan itu hanya dianggap angin lalu oleh sebagian warga. Berita tentang kemunculan setan gosong ini semakin ramai menyebar dari mulut ke mulut dengan dibumbui cerita-cerita seram yang dibuat warga semakin enggan untuk keluar rumah, terutama di waktu malam hari. Sedikit banyak kabar tentang kemunculan setan gosong ini berimbas kepada keluarga Mas Joko. Tak sedikit warga yang akhirnya mengait-ngaitkan kemunculan teror ini dengan keluarga tersebut, terutama kepada anak mereka, Ulan. Ulan dianggap sebagai biang keladi dari semua masalah ini, terutama oleh orang-orang yang selama ini memang tidak menyukai kehadiran anak itu. Seolah menyiramkan minyak ke dalam kobaran api, isu tentang kemunculan setan gosong ini mereka manfaatkan dan mereka jadikan senjata untuk semakin memojokkan anak itu. Hal itu jelas membuat tidak hanya kedua orang tua Wulan, tapi juga Bu Rati sebagai gurunya merasa resah. Ini sudah hari keempat Wulan mogok sekolah. Jika terus dibiarkan, maka anak itu akan semakin banyak ketinggalan pelajaran. Sementara ujian kelulusan sudah semakin dekat. Sebagai seorang guru, jelas ia tidak ingin ada muridnya yang tidak lulus. Ide yang kemarin sempat terlintas di kepalanya masih ia simpan. Guru muda itu belum sempat membicarakannya kepada Pak Slamet selaku kepala sekolah, karena Bu Rati masih berharap Ulan kembali bersedia masuk sekolah. Tapi jika keadaannya terus seperti ini, rasanya harapan itu akan sulit untuk terkabul. Akhirnya Bu Rati pun memberanikan diri untuk mengutarakan idenya itu kepada Pak Slamet. Bu Rati yakin? Itu tanggapan pertama yang diberikan oleh Pak Slamet saat Bu Rati mengutarakan niatnya. Saya yakin, Pak. Biar bagaimanapun Wulan adalah murid saya. Dan dia anak yang cerdas, sangat disayangkan kalau anak itu sampai tidak lulus, apalagi sampai putus sekolah.
Saya memang pernah mendengar sistem pembelajaran yang seperti ini. Namun apa itu tidak akan merepotkan Bu Rati? Mengajar di sekolah ini saja sudah cukup menyita waktu ibu. Apalagi kalau nanti juga harus mengajar Wulan di rumahnya. Ditambah dengan letak rumah Wulan yang sedikit terpencil dan berada di tempat yang katanya angker, serta sikap beberapa warga yang kurang bersahabat dengan keluarga Wulan. Jujur, saya sedikit mengkhawatirkan keselamatan Bu Rati. Saya pindah ke desa ini bersama orang tua saya semenjak saya masih kecil, Pak. Jadi desa ini sudah seperti tanah kelahiran saya sendiri. Seluk-beluk desa ini sudah sangat saya hafal. Begitu juga dengan tabiat para warganya. Jadi Pak Slamet tidak perlu khawatir. Saya sudah mempertimbangkan semuanya matang-matang. Dan meski saya perempuan, saya cukup bisa untuk menjaga diri saya sendiri. Jelas Bu Rati mencoba mempertahankan ide yang disampaikannya. Pak Slamet nampak berpikir sejenak, lalu sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah kalau begitu, tidak ada salahnya kalau cara ini kita coba, Bu." Jadi Bapak setuju? Rona bahagia terpancar dari wajah cantik Bu Rati, membuat Pak Slamet yang melihatnya merasa sedikit jengah. Ya, sebagai kepala sekolah, saya juga merasa ikut bertanggung jawab atas kasus yang menimpa Wulan ini. Jadi untuk awal-awalnya nanti saya sendiri yang akan mendampingi Bu Rati mengajar Wulan di rumahnya. Saya rasa itu tidak perlu, Pak. Saya bisa melakukannya sendiri kok. Lagi pula Bapak masih banyak tugas lain yang mesti dilakukan kan? Tidak apa Bu, hanya untuk beberapa hari saja kok. Hitung-hitung saya juga ingin mengenal lebih dekat keluarga dari anak didik saya, sekaligus menjaga pandangan negatif dari para warga. Lega hati Bu Rati setelah mendengar kesanggupan dari sang kepala sekolah. Masalah pelik yang tengah ia hadapi akhirnya menemui jalan keluar. Dan mulai hari itu juga ia memutuskan untuk memulai rencananya. Siang selepas mengajar di sekolah, ia pulang sebentar untuk sekedar berganti pakaian dan makan siang. Lalu segera menuju ke pondok Mas Joko yang berada di Tegal Salahan. Tanggapan dari keluarga kecil itu juga cukup positif. Mereka sangat berterima kasih dengan kesediaan Bu Rati untuk mengajar Wulan di rumah. Di hari-hari awal memang terasa sedikit sulit, karena Wulan sepertinya masih enggan untuk bertemu dengan Bu Rati. Namun dengan kesabaran dan ketelatenan guru muda itu, ditambah dengan kehadiran Pak Slamet sang kepala sekolah, akhirnya sikap Wulan sedikit demi sedikit mulai melunak. Sambil mengajar, sesekali Bu Rati mencuri-curi pandang ke arah anak didiknya itu, mencoba menyelami apa yang ada di dalam pikirannya. Pun begitu, guru muda itu masih tetap belum berani untuk menatap mata Wulan secara langsung. Masih ada getaran-getaran aneh yang ia rasakan setiap pandangan mereka saling bertemu. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Slamet tempo hari pun akhirnya menjadi kenyataan. Kasakusuk warga mulai terdengar kurang sedap saat melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rati itu. Mereka menganggap Bu Rati terlalu berlebihan, terlalu pilih kasih dan terlalu mengistimewakan Wulan dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Tapi semua kasakusuk itu hanya mereka ucapkan di belakang Bu Rati tanpa berani mengungkapkannya secara terang-terangan. Mengingat selain Bu Rati adalah sosok yang cukup dihormati di desa itu, guru muda itu juga adalah keponakan dari Pak Dulmodin, orang yang paling dituakan di Kedung Jati. Sementara di desa Ngantian, Ki Suryo juga tersenyum puas selangkah pertama yang ia buat berjalan dengan lancar. Warga Kedung Jati mulai terpengaruh oleh keberadaan setan gosong ciptaannya dan mengait-ngaitkan teror setan gosong itu dengan anak bernama Wulan. Tinggal menunggu waktu untuk melancarkan aksi selanjutnya. Namun keberadaan guru muda yang semakin dekat dengan anak bernama Wulan itu sedikit mengganggunya. Perempuan itu bisa saja nanti akan menjadi batu sandung bagi rencana yang telah ia susun masak-masak. Sepertinya aku harus memberi sedikit peringatan pada guru perempuan itu agar tidak terlalu ikut campur dengan rencana yang telah aku susun. Laki-laki tua itu menggumam pelan sambil menghembuskan asap rokoknya kuat-kuat. Siang itu seperti biasa, sepulang mengajar di sekolah,
Bu Rati langsung menuju ke pondok Mas Joko di Tegal Salahan. Banyak tugas sekolah yang harus diselesaikan oleh Wulan hari itu juga. Sambil menemani Wulan mengerjakan tugasnya, guru muda itu asik ngobrol dengan si empunya rumah. Mas Joko, laki-laki yang dikenal pendiam itu, ternyata cukup enak untuk diajak ngobrol. Demikian juga dengan Mbak Romla, istrinya, perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah tidak lagi muda itu, sibuk menyiapkan minuman dan makanan kecil untuk menemani sang guru mengajar. Hal itu membuat Bu Rati betah berlama-lama di pondok itu. Hingga tanpa sadar, hari pun beranjak sore. Sudah waktunya Bu Rati pamit pulang. Sudah hampir maghrib, Bu. Apa tidak sebaiknya biar diantar sama bapaknya Wulan? Kata Mbak Romla saat Bu Rati pamit. Hari ini memang hari pertama Bu Rati mengajar Wulan di rumah tanpa ditemani oleh Pak Slamet. Wajar kalau Mbak Romla sedikit mengkhawatirkan guru perempuan itu. Terima kasih, Mbak, tapi saya rasa tidak perlu, saya bisa pulang sendiri kok. Lagian saya akan bawa motor. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya, Bu. Dan terima kasih banyak loh sudah bersedia mengajar Wulan di rumah. Iya, sama-sama, Mbak. Bu Rati menjalankan sepeda motor bebeknya perlahan menyusuri jalanan berbatu Tegal Salahan. Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat sana. Angin sore bertiup lembut menyapu wajah cantiknya. Terasa sangat menyejukkan, membuat guru muda itu tanpa sadar menyunggingkan senyum manisnya. Namun rasa sejuk itu berubah menjadi sedikit gerah saat sepeda motor yang dikendarainya mendekati area buk yang berada di antara tanjakan dan turunan jalan Tegal Salahan. Bu Rati menghentikan laju motornya. Inderanya yang memang lebih tajam dari orang kebanyakan menangkap adanya sesuatu yang tidak wajar. Ada yang diam-diam sedang mengawasinya, atau lebih tepatnya berusaha untuk menghalangi perjalanannya. Bu Rati mengedarkan pandangannya, mencoba mencari-cari keberadaan sesuatu yang tengah berusaha untuk mengganggunya. Hidung mungilnya mengendus aroma yang tak sedap. Aroma sangit bercampur busuk yang terasa begitu menyengat. Bau ini... Bu Rati membatin sambil terus memperhatikan situasi di sekelilingnya. Ada rasa merinding yang ia rasakan menjalar di seluruh permukaan kulit tubuhnya. Biar bagaimanapun ia seorang perempuan, menghadapi situasi seperti ini di tempat dan waktu yang kurang menguntungkan jelas bukan sesuatu yang menyenangkan baginya. Mungkin perasaanku saja. Guru muda itu berusaha menepis segala prasangka buruknya, lalu kembali berusaha melajukan motor bebeknya. Sialnya, mesin kendaraan itu justru mati tanpa sebab. Beberapa kali guru muda itu berusaha menyalakannya, namun hasilnya nihil. Sial, kenapa di saat seperti ini? Bu Rati tertegun saat samar-samar ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Rasa takut kembali menjalar di dalam benaknya. Hati kecilnya mengatakan jangan menoleh ke belakang, namun nalurinya berkata lain. Perlahan guru muda itu memutar kepalanya dan samar Bu Rati mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya, membuat rasa takut perlahan menjalar di dalam benaknya. Hati kecilnya mengatakan jangan menoleh ke belakang, namun nalurinya berkata lain. Perlahan kepala guru muda itu pun berputar sekian derajat dan Wulan, kok rupanya... Bu Rati berseru lega begitu menyadari bahwa yang datang menghampirinya adalah Wulan, anak muridnya sendiri. Bu Rati, kenapa kok berhenti di sini? Enggak kok, ini loh motor ibu tiba-tiba mogok. Gak tahu kenapa. Wulan sendiri mau kemana? Ini sudah hampir maghrib loh. Gak kemana-mana kok, Bu. Kebetulan tadi keluar dan lihat Ibu Rati berhenti di sini seperti orang kebingungan. Wulan bantu dorong motornya ya, Bu. Wulan memegangi bagian belakang motor bebek itu bersamaan dengan Bu Rati yang juga tengah kembali mencoba menstarter motornya. Ajaib, mesin motor yang semula ngadat itu berhasil menyala dengan sangat mudahnya. Alhamdulillah, sudah mau nyala lagi nih motor Ibu Lan. Wulan sekarang pulang aja ya. Udah mau maghrib loh ini. Nanti kamu dicariin makmu lagi. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya, Bu.
Wulan melepas pegangan tangannya dari kendaraan sang guru. Bu Rati pun lalu menjalankan motornya perlahan. Setelah sebelumnya melempar senyum tipis kepada sang murid. Wulan membalas senyuman itu. Kedua mata beningnya menatap kepergian sang guru hingga saat bayangan sang guru lenyap di atas tanjakan. Senyum gadis cilik itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah seringai tajam. Kedua mata beningnya melirik sekilas ke arah rimbunan semak yang tumbuh subur di sisi jalan. Lirikan yang terasa begitu tajam dan juga mengerikan. Waktu maghrib telah lewat dan saat Bu Rati sampai di rumah, guru muda itu segera mandi dan menyiapkan makan malam untuk sang ayah. Lalu masuk ke dalam kamar. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan malam ini. Ditemani oleh alunan musik lembut dari radio, perempuan itu mulai sibuk mengoreksi hasil ulangan murid-muridnya. Hingga tanpa terasa hari pun merambat kian larut. Bu Rati masih sibuk dengan pekerjaannya. Saat dari ruang depan samar-samar terdengar suara sang ayah yang tengah asik ngobrol dengan seseorang. Dari suaranya Bu Rati tahu teman ngobrol sang ayah itu adalah Pak Slamet. Dasar laki-laki. Bu Rati menggumam lirih sambil menahan senyum. Belakangan ini laki-laki itu memang semakin sering datang berkunjung ke rumahnya. Sekedar untuk ngobrol-ngobrol sambil main catur dengan sang ayah. Mungkin karena jenuh mengingat Pak Slamet memang tinggal sendirian di rumahnya yang lumayan besar itu. Sementara sang ayah yang seorang pensiunan guru juga tidak terlalu memiliki banyak kegiatan. Hubungan Pak Slamet dengan ayahnya memang sangat dekat, mengingat Pak Soleh sang ayah dulu adalah juga seorang guru sekaligus seniornya Pak Slamet. Namun begitu baru belakangan ini saja Pak Slamet jadi rajin berkunjung. Biasanya beliau datang kalau memang lagi ada perlu saja. Berarti bukannya tak tahu Pak Slamet selama ini menaruh sedikit perhatian padanya. Namun sebagai perempuan ia berusaha untuk menahan diri. Apalagi laki-laki itu sepertinya belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Laki-laki itu hanya berani menunjukkan sedikit perhatian lebih kepadanya, tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa aku jadi mikirin dia sih? Bu Rati menggumam sambil mengulum senyum. Wajahnya nampak bersemu merah menahan malu. Bergegas perempuan itu kembali menyibukkan diri dengan tugas-tugasnya. Sementara malam merambat kian larut. Suasana pun terasa semakin sepi. Hanya suara obrolan Pak Slamet dengan sang ayah yang masih terdengar samar dari arah ruang tamu. Tinggal beberapa lembar kertas lagi yang harus ia koreksi saat tiba-tiba Bu Rati merasakan hawa di dalam kamarnya berubah menjadi sedikit gerah. Guru muda itu menghentikan sejenak kesibukannya, lalu meraih gelas berisi air putih di atas meja. Ditengguknya isi gelas itu sampai tandas, berharap itu bisa sedikit mengurangi rasa gerah yang tiba-tiba ia rasakan. Namun segelas air putih itu sepertinya tidak cukup untuk mengusir rasa gerah yang melanda. Bu Rati lalu beranjak dari kursi yang didudukinya dan melangkah perlahan menuju ke arah jendela kamarnya. Dibukanya daun jendela itu lebar-lebar hingga udara segar dari luar bisa leluasa masuk ke dalam kamarnya. Hembusan angin malam menyapu lembut wajah cantiknya, terasa begitu sejuk dan menyegarkan. Sengaja Bu Rati berdiri berlama-lama di depan jendela yang terbuka itu untuk menikmati sejuknya angin malam.